Hari ini pembahasan kita mengenai berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Hari ini kita akan lebih mengenal mengenai surat pribadi dan surat dinas. Dari segi pengertian dan ciri-ciri surat pribadi serta surat dinas. Nah, kita awali dengan pengertian surat pribadi. Pengertian surat pribadi adalah sebagai berikut. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara pribadi, bukan sebagai wakil atau berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau hal yang bersifat resmi. Menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Dalam menulis surat pribadi, selain bahasa, yang perlu diperhatikan adalah etika dan sopan santun, khususnya bila menulis surat yang ditujukan kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru dikenal. Nah, setelah pengertian dari surat pribadi, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari surat dinas. Pengertian dari surat dinas adalah sebagai berikut. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal atau resmi. Surat dinas ditulis oleh suatu lembaga yang ditujukan kepada lembaga resmi, perusahaan, atau organisasi lain. Isi dalam surat dinas berkaitan dengan hal yang bersifat resmi. Dalam menulis surat dinas, hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasanya. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Artinya, bahasa surat resmi harus singkat, jelas, serta berpola tetap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi adalah sebagai berikut. Pertama, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, si pengirim surat, dengan orang kedua, si penerima surat. Kedua, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Ketiga, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, berupa kata emotif dan ekspresif. Keempat, bahasa tidak formal atau resmi, tetapi tetap santun. Kelima, pilihan ragam bahasa tergantung kepada siapa penerima surat. Dan yang terakhir, keenam, menggunakan kata sapaan seperti orang bercakap-cakap. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari surat dinas. Ciri-ciri surat dinas adalah sebagai berikut. Pertama, surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Kedua, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Ketiga, seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas, karena pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Keempat, isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, pemberitahuan informasi, izin peminjaman tempat, dan sebagainya.